Hari ini kita melanjutkan seri kita ya, karena eh, dari ucapan berbahagia itu ada setidaknya delapan perkataan tentang bahagia ya, yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan oleh karena itu kita masih melanjutkan pembahasan kita. Nah, hari ini Kak John tidak lupa catatan ya. Udah ada catatannya, waktu itu Kak John lupa catatan. Baik, teman-teman semuanya, kita melanjutkan dan mungkin cuma sekedar mengingatkan kembali saja yang sebelum-sebelumnya. Bagi teman-teman yang sudah mengikuti setiap minggunya, ya berarti udah lengkap gitu ya. Maksudnya tetap lanjut untuk yang berikut-berikutnya, tetap rutin ikut ibadahnya sehingga kita bisa selesaikan seri ini dengan baik gitu ya. Pertama kali yang waktu-waktu lalu khotbah yang pertama itu tentang miskin di dalam roh. Orang yang miskin di dalam roh, maka mereka akan diberikan atau mereka mempunyai kerajaan sorga gitu ya. Orang yang miskin di dalam roh maksudnya orang yang merasa dirinya bukan siapa-siapa, tidak punya apa-apa dan tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh karena itu kita bergantung penuh kepada Tuhan. Orang-orang yang bergantung penuh kepada Tuhan itulah adalah orang-orang yang akan memiliki surga. Wow, luar biasa. Lalu yang kedua, kalau teman-teman masih ingat, Kak Meli waktu itu ya bahas tentang tears that heaven sees, atau bicara soal duka cita. Duka cita yang seperti apa? Duka cita karena dosa, bukan duka cita karena diputus pacar aja. Ya, duka cita itu tidak duka cita yang seperti itu, ya duka cita karena diputus pacar, duka cita karena binatang peliharaan kita hilang gitu ya. Itu bukan duka cita yang, ya itu duka cita, kita tetap menghargai, tapi bukan duka cita yang akan dihibur yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Yang dimaksudkan adalah duka cita karena dosa. Orang yang berduka cita karena dosanya dan berduka cita atas dosa seluruh dunia ini, nah itulah orang-orang yang akan dihibur oleh Tuhan. Penghiburannya caranya kayak gimana? Karena di dalam Kristus Yesus diberikan jalan keluar. Solusinya apa? Yaitu Yesus Kristus, ada pengampunan dosa. Gitu ya. Teman-teman, waktu Kak Meli bahas soal duka cita karena dosa, di zaman sekarang itu dosa itu dirayakan ya. Ada kemarin pembahasan tentang tren S-Line, ya, tahu? S-Line? Oh, nggak tahu ya, kita kayaknya kebanyakan di surga ya, gitu ya. Kebanyakan halu lebih banyak ya. S-Line tahu ya? Yang warna merah. Iya, namanya S-Line. Oh, nggak tahu ya? Oh, ketahuan Kak John yang, yang lebih ini ya pantengin Netflix. Itu Netflix ya? Oh iya ya betul. Tapi Kak John belum nonton karena tagihan belum dibayar ya untuk next langganan berikutnya gitu ya. Ngapain dibahas juga ya, nggak penting. Itu S-Line dirayakan ya. Maksudnya orang mempertontonkan ya bahwa gue udah berapa kali nih nge-S gitu ya. Tahu ya S ya? Nge-seks dengan banyak orang. Ya, itu bukan berapa kali nge-seks, tapi nge-seks dengan berapa orang yang berbeda. Jadi semakin banyak garis-garis merahnya, berarti semakin banyak yang menjadi korbannya. Atau dia jadi korbannya. Ya, sama aja ya. Oke, dan itu tidak duka cita, mereka merayakan ya. Wah, ini Energize nanti jadi orang aneh aja di bumi ini ya. Yang kayak gini aja salah rupanya ya. Ya, namanya juga upside down. Upside down ya, memang kebalik. Kalau bumi ini, di dunia ini orang merayakan dosa, kerajaan sorga itu berduka atas dosa. Yang berikutnya, meekness is not weakness. Ya, Pastor Mike itu sangat apik dalam menyampaikan bahwa rupanya kelemah lembutan menjadi pergumulan dari orang-orang percaya, bahkan orang-orang percaya sekalipun. Kenapa? Karena rupanya kita kemarin diperkenalkan dengan ada 4 berhala diri ya. 4 berhala penerimaan, kekuasaan, kontrol, dan satu lagi Kak John lupa ya. Ini juga menarik untuk kita bahas, mungkin di tahun depan kita akan sempatkan untuk bahas berhala diri. Karena habis di berhala diri masih ada lagi nih gitu ya yang perlu kita perhatikan. Jadi kayak macam orang cinta uang, sebenarnya bukan uang yang jadi berhalanya, uang itu netral. Sama kayak game itu tidak dosa, game itu netral. Tapi ada berhala di balik itu semua, di balik uang, di balik game, di balik pacar dan sebagainya gitu. Ada berhala lain yang
mungkin mau membuat kita jadinya lebih tunduk kepada berhala diri daripada tunduk kepada kebenaran. Lalu di yang keempat kemarin minggu lalu, yaitu kita terus lapar dan haus akan kebenaran, sama seperti kita lapar dan haus untuk makanan. Berarti kebenaran itu menjadi kebutuhan dasar. Kita harus bersandar penuh kepada kebenaran, dan kita tidak bisa cuma kebenaran sekali seminggu doang kak, ke hari Minggu doang kak kita hidup dalam kebenaran. Setelah itu kita hidup dalam kenajisan misalnya gitu, enggak juga gitu ya. Sama seperti makanan. Kita makan berapa kali sih sehari? Mungkin yang mau jalanin hidup sehat itu mungkin sekitar 2 kali sehari ya gitu ya. Paginya intermittent fasting gitu ya. Ya gitu ya. Nah itu ya, jadi mungkin seperti itu. Atau ada yang doyan 5 kali makan sehari misalnya ya. Enggak apa-apa ya, bukan enggak apa-apa, sorry, jangan sampai ini nanti, oh boleh dong kita makan sembarangan, enggak juga ya. Tapi artinya adalah kita butuh makanan. Seperti itu juga kita butuh akan kebenaran. Orang-orang yang terus punya hasrat yang ingin dipuaskan oleh kebenaran, pasti akan dipuaskan oleh kebenaran itu, oleh Tuhan. Gitu ya. Dan hari ini kita akan lanjut yang kelima. Yang kelima bicara soal mercy ya, merciful, dan tema yang diberikan oleh siapa yang kasih ya? Oh, saya sendiri ya, iya saya sendiri ya. Ya, judging kills, mercy heals gitu ya. Kok tiba-tiba lupa ya gitu. Judging kills, mercy heals, berarti kita ada bicara soal penilaian, penghakiman dan sebagainya. Walaupun mungkin nanti akhir-akhirnya tidak menuju ke sana, karena kita di sini belajar untuk menghakimi dan menilai diri sendiri. Oke, kita baca di dalam Matius 5 ayat 7 gitu ya. Asik ya, kita kalau lagi ada eksposisi khotbah gini, ayat-ayat sedikit aja ayat yang keluar gitu ya, tapi digali dalam gitu. Karena itu namanya eksposisi ya teman-teman ya, di-expose. Jadi ada teks, kita gali lebih dalam, kita bukan cuma dari teks itu nanti, kita akan bandingkan dengan kebudayaan, kita akan bandingkan dengan pergumulan, kita bandingkan dengan konteks pada saat itu, kita akan bandingkan dengan apa saja yang bisa kita kaitkan dengan ayat ini gitu ya. Kita baca bersama-sama, 2, 3. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Ini adalah ucapan yang kelima, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Teman-teman, dalam versi bahasa Indonesia atau terjemahan baru yang dikeluarkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, mereka tuliskannya seperti ini. Berbahagialah orang yang murah hatinya, dan nanti mereka akan beroleh kemurahan. Teman-teman, kata murah hati itu identik. Pasti kita langsung tahu, murah hati itu bicara soal suka memberi, gitu ya. Suka memberi itu orang yang murah hati. Orang yang murah hati adalah orang yang tidak pelit. Nah itu lawan katanya murah hati, lawan katanya dari suka memberi ya pelit atau kikir gitu ya. Maka berbahagialah orang yang suka memberi, karena nanti mereka akan diberi. Oh masuk akal. Masuk akal, kita sering juga punya mindset seperti itu kan. Kalau gue rajin memberi, maka gue juga akan menerima gitu ya. Ada istilahnya kalau saya menanam, suka menanam, siapa yang rajin menabur banyak, akan menuai banyak. Oh, ini masuk juga. Tapi teman-teman, sebenarnya teks ini kurang tepat sebenarnya ya. Wah, ini kesalahan di siapa sebenarnya gitu. Ya, Kak John nggak mau nyalah-nyalahin, tapi memang tujuan daripada Alkitab itu bukan cuma untuk kita baca sekilas, tapi bagaimana kita bisa pelajarin. Waktu kita pelajarin, maka kita akan temukan makna yang sesungguhnya yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus pada saat itu. Nah, rupanya kata yang dipakai, yang dipilih oleh versi bahasa Inggris itu sesuai dengan kata aslinya sebenarnya. Bahasa Inggris kalau kita baca di NIV misalnya, NLT atau dan sebagainya, yang versi bahasa Inggris ya, itu akan menggunakan kata merciful yang artinya berbelas kasihan. Berbelas kasihan. Sama dengan bahasa Yunaninya eleos ya. Coba sama-sama eleos. Oh ini kurang makan ya. 1, 2, 3 eleos. Nah ada juga bentuk yang berikutnya itu saya lupa ya, ini sudah lama pelajaran Yunani yang lama. Ada eleemon gitu ya. Eleemon 1, 2, 3. Ya, tapi akar katanya eleos ya. Itu digunakan dalam konteks penghakiman atau penilaian terhadap orang lain gitu ya. Jadi makanya
dia bukan soal memberi, tetapi ini bicara soal berbelas kasihan ketika kita menilai orang, ketika kita menghakimi orang. Nah, seperti ini kita mungkin akan sedikit diingatkan dengan kisah Yesus mengampuni mengampuni perempuan kedapatan berzina, ya. Kemudian orang semua menghakimi, tetapi Yesus berbelas kasihan dengan tidak menghukum perempuan tersebut, ya, tetapi memberikan pengampunan. Tapi sebenarnya ada pendalaman yang lebih dalam lagi tentang kisah itu sebenarnya, ya. Bukan cuma sesederhana itu. Tapi teman-teman coba kita lihat lanjut, ya. Nah, ini yang berbeda dengan gaya hidup sekarang. Gaya hidup kita sekarang adalah orang yang cenderung menghakimi. Apalagi kita hidup di dalam informasi yang begitu mudah kita dapatkan. Dan kita cepat sekali mencerna tanpa cross check. Lalu kita cepat sekali untuk menghakimi. Sehingga kita lebih cepat cenderung menghakimi daripada mengerti dan mengasihi. Ya. Kemudian saat menghakimi orang, sering kita juga tidak adil. Kenapa? Karena ukuran yang berat kita timpakan pada orang lain. Sementara kalau kita melakukan kesalahan, kita dengan mudah itu cuma dilewatkan, gitu ya. Ini artinya ya kita pilih kasih, tapi pilih kasihnya bukan ke orang lain, ke diri kita sendiri, gitu ya. Kita memberikan penghakiman yang berat kepada orang. Tetapi untuk kita, kalau kita salah, ya nggak apa-apa, ya. Yang penting nggak ada yang notice, yang penting nggak ada yang komplain, ya udah saya jalan aja, gitu. Saya lanjut aja. Kadang kita juga membanggakan pembalasan kita kepada orang yang bersalah kepada kita, ya. Itu ada satu devotion, ya, dari Pak Pendeta Boy Domingus, ya. Pak Boy Domingus sudah pendeta, ya. PDP beliau, ya. Nah, beliau pernah buat devotion tentang lu nggak tahu siapa gua. Itu beberapa hari yang lalu sebenarnya, ya. Jadi itu kita seringkali membanggakan pembalasan atau membanggakan kalau kita melampiaskan kekesalan kita kepada orang, gitu ya. Makanya tuh langsung gua hajar dia, habis. Gemes banget tuh lihat mukanya itu, gue jambak rambutnya. Itu kita sering kali waktu kita cerita, kita membanggakan pembalasan yang kita lakukan terhadap orang yang bersalah kepada kita. Ini kontras dengan ucapan Yesus tadi, ya, harusnya berbelas kasihan, tetapi kita justru lebih cenderung menghakimi, menimpakan ukuran yang berat, kemudian bangga kalau kita bisa membalas. Teman-teman, balik. Sorry. Gimana nih baliknya? Oke. Nah, lalu apa? Itu tadi kontras. Lalu apa konsekuensi? Konsekuensi bukan berarti cuma ganjaran arti negatif, ya. Tapi begini, kalau orang melakukan belas kasihan, apa konsekuensinya? Apa yang dia dapatkan? Ya, bagi orang yang berbelas kasihan atau eleemon akan beroleh kemurahan. Artinya dia akan diberi belas kasihan. Harusnya berarti tadi ayat tadi, berbahagialah orang yang berbelas kasihan karena dia akan diberi belas kasihan. Ya, gitu ya. Itu artinya jadi kalau kita rubah teksnya, ya. Nah, orang yang berbelas kasihan kepada orang lain akan diberi belas kasihan oleh Allah tentunya, karena diberkatilah atau berbahagialah. Diberkatilah orang yang berbelas kasihan. Siapa yang memberkati? Tentu Allah. Sama seperti ucapan berkat yang lain. Diberkatilah orang yang miskin dalam roh karena mereka akan memiliki surga, gitu ya, kerajaan surga. Siapa yang ngasih surga? Allah, gitu ya. Diberkatilah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Siapa yang hibur? Allah, gitu ya, melalui Yesus Kristus. Dan sama, orang yang berbelas kasihan kepada orang lain akan diberi belas kasihan oleh Allah. Oke. Pertanyaan kita adalah, kalau begitu berarti belas kasihan Allah itu bersyarat dong. Kalau kita mengasihi orang lain, baru Allah akan berbelas kasihan kepada kita. Nah, untuk memahami ini, kita baca teks ini. Ini karena ada kaitannya, teman-teman, ya. Kaitannya antara ucapan berbahagia dengan kejadian sebuah perumpamaan Tuhan Yesus tentang raja yang mengadakan perhitungan kepada hambanya. Gitu ya. Kita baca. Kak John akan baca ayatnya yang putih, teman-teman akan baca ayatnya yang kuning. Setuju? Are you here? Oke, ya. Oke, kita baca, ya. Kita baca bersaut-sautan.
Mulai dari ayat 21. Matius 18 ayat 21 sampai 35. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali, saudara? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Aduh, banyak banget. Oke, mantap. Sorry. Balik. Ya. Yang berikutnya, sebab hal kerajaan sorga, Yesus melanjutkannya, seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Saudara, setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Next ya. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya, sabar dulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan, di highlight di situ belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Saudara, tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dulu, hutangku itu akan kulunaskan. Saudara, tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya ke dalam penjara, lunaskannya hutangnya. Ya, ayat 31, melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuannya. Saudara, raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Ini ayat 25 Kak John baca, simak. Maka Bapakku yang di sorga juga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu, atau apabila kamu tidak bisa berbelas kasihan kepada saudaramu. Jadi teman-teman, kalau kita lihat, rupanya raja tadi tahu ini ada punya hutang, ya, hamba ini punya hutang. Berapa tadi, masih ingat? 10.000 talenta, ya. Itu banyak, ya. 10.000 talenta. Ya udah, jual semua. Mana istrinya, mana anaknya, mana segala hartanya, dijual aja dah. Dan rupanya sebenarnya kalaupun dijual semua, masih belum juga bisa mencukupi untuk membayar, melunasi hutang tersebut. Si hamba tadi memohon, tuanku raja, beri aku waktu supaya aku bisa melunasi. Raja ini tahu, nggak akan pernah bisa kamu lunasi. Justru dia berbelas kasihan karena waktu dia memohon, aduh kasihan juga ya. Nggak akan pernah dia bisa lunasi. Gua kasih tambahan 1 tahun, 2 tahun, banyak tahun pun tidak akan pernah dia bisa lunasi. Ya sudahlah, saya kasihan sama dia. Dia nggak pantas untuk dibelas kasihani sih, betul. Tapi ya udahlah, mau gimana lagi? Ya sudah, aku hapuskan hutangmu. Baru nih dia diampuni hutangnya, keluar dicekik temannya. Yang punya hutang ke dia berapa tadi? 100 dinar. Nggak banyak sih, itu nggak banyak. Itu jauh daripada hutangnya dulu sebelumnya gitu. Tapi dia justru jebloskan penjara, ke dalam penjara temannya tadi. Raja tadi tahu. Lalu akhirnya raja itu menghukum kembali. Oh, berarti gini, pertama-tama kita itu sebenarnya sudah menerima belas kasihan Allah ya. Kalau sudah terima belas kasihan Allah, ayo kita berbelas kasihan kepada sesama kita. Amin. Karena kalau kita tidak berbelas kasihan, maka kita juga akan dihukum oleh Tuhan. Setuju? Setuju? Ya, maksudnya teksnya ngomong kayak gitu ya. Jadi kita baca ya, Kak John yang baca aja deh ya. Kita yang sudah terima belas kasihan Allah, yuk berbelas kasihan kepada orang lain, supaya kita tetap memperoleh belas kasihan pada hari penghakiman. Ya tadi kan ada hari penghakiman tuh, akhirnya raja tadi kan akhirnya menghakimi gara-gara dia tidak berbelas kasihan.
Bapakku yang di surga juga akan melakukan hal yang demikian kepada kamu yang tidak bisa berbelas kasihan kepada saudaramu. Jadi, paham ya? Simple ya? Oke, kita sudah bisa tutup khotbah ini ya. Ini adalah khotbah tercepat, 23. Mari kita bangkit berdiri. Ya. Bingung ya. Nggak mungkin. Kajon mau ngeprank. Ya, ya ada tanda tanya di situ ya. Apakah itu udah cukup? Seringkali orang kalau bahas khotbah ini, yang penting simpel aja, yang praktis aja. Tapi pertanyaan gini, kalian ngerti tidak berbelas kasihan itu? Orang berbuat salah sama kita, dan kita harus berbelas kasihan kepada mereka. Apapun alasannya. Mudah nggak? Iya, makanya nggak bisa kita selesai sekarang. Nggak bisa, karena kalau kita hanya berdasarkan pada, ayo kamu harus do, kamu harus lakukan, tanpa mengetahui why I should do that. Kenapa aku harus melakukan itu? Saya harus tahu alasan, fondasi, basis, dasar dari sebuah tindakan kita. Kalau kita mau diberkati oleh Tuhan, diberkatilah orang yang berbelas kasihan, maka kamu akan diberi belas kasihan. Kenapa aku harus berbelas kasihan? Itu jadi pertanyaan kita, teman-teman. Makanya kenapa Kak John kadang seringkali gimana, bukan apa ya, tapi maksudnya gini. Kesempatan kita dengar khotbah itu cuma 40 menit seminggu. Dan kalau khotbah itu pun kita cuma simpel-simpel saja dalam artian gini ya, yang penting praktis. Praktis, tapi kita nggak ngerti melakukannya, sama aja. Teman-teman nanti sama kayak hamba yang tadi. Hari ini kita nyanyi, Engkau besar Tuhan, Engkau mengasihiku yang hina. Wow, luar biasa. Pulang kita cekik lagi teman kita. Bener. Nah, banyak yang angguk-angguk ya. Berarti kalian suka nyekik ya. Enggak juga. Oke, kita lanjutkan ya. Memang betul, belum selesai. Dan kayak Kak John kayaknya prediksi agak mengolor nih. Karena kalau sesuai dengan slide-nya, ini slide yang keberapa? Ini baru setengah perjalanan. Semoga kita cepat ya. Jadi gini teman-teman, kalau kita belajar tentang belas kasihan, fakta di balik belas kasihan itu sebenarnya ada hutang yang belum dibayar. Bener nggak? Waktu tadi hamba tadi diampuni oleh raja, si raja itu kan tahu, sadar ya. Real banget tuh. Dia punya 10.000 talenta yang belum dibayar, kawan-kawan. Waktu si hamba tadi nyekik temannya, karena dia sadar, dia tahu temannya itu punya hutang. Berapa? 100 dinar. Teman-teman, kita waktu berbelas kasihan, kita mesti sadar sebenarnya ada hutang yang belum dibayar. Itu yang membuat kita sulit mau berbelas kasihan. Karena ada hutang yang belum dibayar. Tolong dipahami teman-teman, Kak John lagi bicara soal hutang, ini bukan cuma skupnya kecil di dalam kaitannya dengan uang, utang, itu doang. Enggak, bicara soal kesalahan orang, yang menjengkelkan, yang brengsek, dan sebagainya. Kalau kita berbelas kasihan kepada orang yang brengsek, kita sadar sebenarnya kita itu lagi ada sesuatu ini yang nggak bisa aku lampiaskan kalau aku berbelas kasihan. Ya. Gini teman-teman, Kak John mau jelasin pelan-pelan. Ini betul-betul ya. Halo. Oke, ini ke sini atau ke sana atau ke sini. Oke, kita lanjutkan. Oke ya. Kita tidak keberatan. Atau kita baca sama-sama deh ya. 2, 3. Kita tidak keberatan dengan belas kasihan kalau kita yang menerimanya. Betul? Betul? Ya, kalau kita yang menerima belas kasihan, nggak ada keberatan, malah kita senang banget gitu ya. Kita dapatkan belas kasihan, asik. Tapi yang warna hijau, coba kita baca. Masalahnya muncul saat kita diminta untuk memberi belas kasihan. Itu sulit. Kalau terima belas kasihan mah gampang. Tapi memberi belas kasihan ke orang lain, itu sulit. Kenapa? Karena gini, pada hakikatnya, orang memberi belas kasihan kepada seseorang, kriterianya adalah karena dia memang tidak pantas menerimanya. Ada satu cerita ya, ini cerita sejarah, tapi Kak John mau cerita secara umum aja, tidak jelaskan siapa tokoh-tokohnya di dalam. Jadi ada seorang anak muda ya, yang kedapatan mencuri waktu berada dalam situasi negara yang lagi krisis, dan pemerintah pada saat itu ya, penguasa pada saat itu menghukum
hendak mengeksekusi mati anak muda ini. Tapi ibunya datang bilang meminta tolong. "Oh, Raja Kaisar, tolong jangan dihukum mati anak saya. Tolonglah berbelas kasihan." Lalu raja ini bilang gini, "Lah, anak kamu itu tidak pantas untuk diberi belas kasihan." Lalu ibunya bilang gini, "Kalau memang dia pantas untuk diberi belas kasihan, itu bukan belas kasihan. Yang aku minta adalah belas kasihanilah kepada dia. Memang dia tidak pantas." Karena perkataan ibu itu, akhirnya kaisar berbelas kasihan. Betul, karena orang ini memang tidak pantas. Segala sesuatu, kalau kita mau berbelas kasihan kepada seseorang, sebenarnya karena memang orang itu tidak pantas untuk dibelas kasihani, dikasihani. Kalau orang itu memang pantas untuk dikasihin, itu bukan belas kasihan. Itu cuma kebaikan. Ngerti ya? Paham ya? Paham. Tapi memang orang ini nggak pantas diberi belas kasihan. 10.000 talenta kawan-kawan. Ya, nggak pantas sebenarnya. Lu pakai uang sebanyak itu, terus lu bilang nggak bisa, tambahin waktu. Wah, kita yang kemarin minggu lalu pinjam dulu 100 aja kita udah ngerinya minta ampun, marahnya. Apalagi 10.000 talenta kawan-kawan. Gitu ya. Tapi next teman-teman, coba kita lihat. Ini kita lihat kembali, kita lirik kembali ke kejadian yang tadi. Ke perumpamaan yang tadi, raja dan hamba, lalu hamba dengan rekannya, ya. Kita lihat. Ini yang Kak John mau jelasin supaya agak sedikit nangkap. Ya, jangan sedikit sih, agak banyak nangkap. Oke. Teman-teman coba perhatikan, hamba yang memohon kepada raja itu, berapa hutangnya? 10.000 talenta. 10.000 talenta itu kalau kita konversikan pada saat itu ke saat ini, maka ya 10.000 talenta adalah 165.000 tahun gaji pekerja. Banyak nggak? Ada yang bisa baca ini berapa ya nominalnya? Berapa? 15 triliun. 15 triliun. Nggak sebanyak dengan Pertamina ya. Waduh, wah ini pemerintah disinggung terus nih. Kalau Kak John hilang, tolong jaga keluarga Kak John ya. Penguasa. Jadi teman-teman, banyak nggak tuh 15 triliun? Tapi karena dia memohon, tergeraklah ayat 27. Tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu. Sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Kalau ceritanya berhenti sampai sini, ini bagus ceritanya. Asik gitu ya. Oh Tuhan, aku brengsek, engkau memberikan aku anugerahmu, terima kasih. Tapi rupanya ceritanya nggak berhenti sampai di situ. Ceritanya berlanjut teman-teman. Pertanyaannya, kita kan tahu kisah selanjutnya adalah dia cekik temannya yang punya hutang 100 dinar. Lalu pertanyaan kita adalah gini. Mengapa hamba yang sudah diampuni hutangnya tidak menyadari kemunafikan dalam dirinya? Kak John setiap kali baca ini, baca perumpamaan ini, bego banget lu, 10.000 talenta lu udah diampuni, masa cuma 100 dinar loh, nggak sebanding itu loh, harusnya lu cari masalah sih. Coba kalau lu ya udahlah, nanti ya cari kerjalah untuk bisa memenuhi sendiri, nggak usah lagi ungkit-ungkit utang-utang yang lain. Sudah, yang penting hutangmu sudah beres, bener ya, masuk akal ya, masuk akal. Tapi teman-teman, ya sebenarnya kasusnya juga sama, kita juga kayak orang ini juga. Teman-teman, saya mau kasih tahu teman-teman ya. Hutang yang 100 dinar tadi itu adalah hutang upah pekerja selama 100 hari. Berapa? Kalau dikonversikan ke sekarang ya, kalau sehari gaji, enggak, Kak John bukan pakai UMR tapi agak sedikit naik supaya lebih fantastis gitu ya. Kalau sehari kita diberi upah sekitar 250.000, ya, itu Gojek, Grab dapat tuh sehari 250.000. Gojek motor ya, bahkan bisa lebih. Jadi ini pas-pas lah gitu ya. Maka 100 hari adalah 25 juta. 25 juta hutangnya. Ya memang tetap nggak sebanding dengan 15 triliun ya. Tapi teman-teman ini 25 juta. Ini 25 juta. Dia nggak bisa bayar yang 10.000, dia sudah diampuni, tapi dia bisa dapat 25 juta lagi nih. Maka, ya, sebenarnya inilah yang menjadi sebuah pertimbangan kita.
Sampai di mana nih catatan saya nih? Oke nih. Hamba itu punya alasan yang sebenarnya sah. Alasan yang valid untuk dia membalas yang temannya tadi. Karena dia itu bukan nyuri loh. Hamba ini bukan lagi nyuri barang temannya. Dia hanya minta apa yang menjadi haknya. Betul ya? Dia punya hak di situ. Memang hutang sebelumnya sudah dilunasi, itu luar biasa anugerah sih itu. Tapi dia juga nggak salah. Dia lagi minta haknya. Itu sah dan masuk akal. Dan temannya itu memang berhutang. Dan hutangnya juga tidak sedikit teman-teman. 25 juta. Temannya ini mungkin sebelumnya sudah janji sama dia untuk melunasi. Tapi omdo doang. Sama kayak dia juga omdo ke raja tadi. Dan akhirnya ya dinilai dia tidak bertanggung jawab. 25 juta kawan-kawan. 25 juta. Orang yang 1 juta aja kita kejar. Yang enggak 1 juta. 100 ribu tadi. Pinjam dulu 100 minggu lalu. Kita kejar kok. Mana nih lu enggak keluar lagi tuh batang hidung lu hilang gitu ya. Kita yang nagih. Dia marah. Minta ampun. Wah ini kurang ajar. Nah tapi kita lanjutkan teman-teman. Belas kasihan memang jauh lebih mudah. Waktu kita menerima. Belas kasihan jauh lebih mudah untuk kita menerima daripada memberi. Karena kalau belas kasihan itu kita terima, ya itu indah kawan-kawan. Tapi bagaimana kalau ada orang yang berdosa kepada kita, lalu kita mesti berbelas kasihan kepada orang tersebut? Bisa tidak? Mampu tidak? Ketika kita menerima belas kasihan Allah itu indah. Tapi bagaimana kalau seseorang berdosa kepada kita? Ada teman yang memfitnah kita. Ada orang yang memanfaatkan kebaikan kita. Ada orang yang sudah kita bantu tapi tidak tahu berterima kasih. Ada teman yang memperlakukan kita dengan tidak adil. Dan rupanya dia adalah teman satu gereja dengan kita. Nih kalau nggak salah dramanya Soul Sister. Gitu ya. Dramanya Soul Sister. Sharon marah sama Annabelle. Marah kenapa? Karena si Annabelle dulu culas saja. Pelayanan doang. Udah rasa sendiri seperti malaikat Gabriel. Udah merasa dekat dengan Tuhan. Jadi dia lihat temannya pakai hidung gitu ya. Apa lu? Kayak gitu. Kayak gimana teman-teman? Kalau yang kayak gini terjadi, kalian masih bisa untuk memberi belas kasihan? Ini yang sulit kawan-kawan. Waktu ya kita ini memang nyaman ya dengan istilah-istilah kekristenan, istilah Kristiani, yaitu kayak belas kasihan, kasih karunia, anugerah. Itu sering kita nyanyikan dalam lagu-lagu kita di gereja. Sama seperti ada lagu ya, I'm just a sinner. Saved by grace. Wih, itu lagu indah sekali. Atau Amazing Grace. Amazing Grace. How sweet the sound that saved a wretch like me. Si brengsek ini. Ya. Enak ya? Well, iya kalau kita menyanyi tentang diri kita yang brengsek itu mudah. Tapi kalau kita disuruh beribadah bersama orang yang kelakuannya brengsek, itu tantangan besar. Paham nggak teman-teman? Makanya kalau nggak bisa cuma sesimpel tadi. Ya udah kalau sudah terima belas kasihan Allah, kita berbelas kasihanlah sama orang lain. Kalau dia brengsek. Emang bisa kita berbelas kasihan dengan begitu saja? Lahiriah gitu saja, normal saja, naturally gitu saja. Kita berbelas kasihan kepada orang yang brengsek. Makanya tadi Sharon bisa sempat off dari gereja gara-gara Annabelle. Walaupun waktu itu bukan itu nama mereka yang aslinya ya. Ada nama pemeran mereka ya. Tapi jangan sampai di Energize bisa kayak gitu kawan-kawan. Dia tidak datang lagi ke Energize gara-gara teman-teman yang di samping kiri kanan depan belakang yang a wretch, yang kelakuannya seperti orang brengsek. Aduh, tajam nih kak. Wah minggu depan saya nggak akan datang lagi. Wah rugi karena seri yang berikutnya lebih bagus gitu ya. Iya, ini John Kosler yang sampaikannya. Bernyanyi tentang diri kita yang brengsek itu mudah, gampang. Karena kita menerima anugerah dari Tuhan, kita ini brengsek. Ya kita sadari, kita aku itu. Tapi beribadah bersama orang yang kelakuannya brengsek itu tantangan yang besar teman-teman. Maksudnya Kak John sebenarnya begini, kita bukan sedang meremehkan belas kasihan.
Tapi kita mesti sadar, kita mesti taruhkan di dalam hati, di dalam pikiran kita, bahwa belas kasihan itu tidak datang secara alami. Bahkan setelah kita lahir baru, tidak langsung supernaturally, oh aku jadi orang yang bermurah hati, gitu. Aku akan menjadi orang yang berbelas kasihan. Enggak teman-teman, itu semua dijalani dengan proses dan disiplin rohani. Kalian pikir Kak John ngomong berbelas kasihan kayak gini, Kak John tidak lagi diuji. Kak John sedang diuji dan nanti minggu-minggu depan akan diuji lagi. Kak John sering bilang gitu ya, apa yang Kak John khotbahkan, minggu depan akan diuji lagi. Kak John nggak sempat mau mau cerita soal poor in spirit. Waktu itu Kak John khotbah 4 minggu yang lalu Kak John khotbah poor in spirit. Lalu di minggu depannya langsung Kak John diuji, gitu ya. Tapi Kak John nggak sempat. Kak John sudah sharing di Dulos, Kak John sudah sharing di Judo. Mereka yang sudah tahu ceritanya nanti bisa tanya ke mereka. Asalkan kalian jangan tambah-tambahin bumbu-bumbunya, gitu ya. Nanti jadi hoax ya. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman, ada hutang yang dibayar. Kalau kita mau melakukan belas kasihan, itu artinya kita juga akan siap menanggung kerugian. Bener nggak? Kalau kita mau berbelas kasihan kepada orang yang brengsek tadi, kita harus siap-siap untuk ada kerugian yang harus kita tanggung. Sehingga teks ini, berbahagialah orang yang berbelas kasihan karena mereka akan diberi belas kasihan. Nah, sekarang kita mau tanya, kalau gitu, apakah maksud Tuhan Yesus adalah ini? Kalau kita baik sama orang lain, maka mereka akan baik sama kita? Kira-kira menurut teman-teman gimana? Apakah seperti itu? Kalau lu baik sama orang, orang akan baik sama lu. Setuju? Ada yang setuju? Kayaknya ada yang setuju. Ada yang tidak setuju? Ya, coba kita lihat sama-sama. Rupanya kita langsung tahu, kurang dari 1 menit, bahwa sebenarnya pernyataan itu salah. Karena ada juga orang yang tetap bersikap buruk meski kita sudah tetap berbuat baik kepada mereka. Iya, walaupun kita sudah berbuat baik kepada orang, kita sudah bersikap manis kepada orang, tetapi ada juga si pembuli. Orang-orang yang suka ngerjain kita. Walaupun kita berbuat baik kepada dia, tidak apa-apa, tetap saja berbuat baik kepadamu, kepada dia, dan dia akan mencuri makan siangmu. Dia akan mencuri bekal yang dibikin mama kalian untuk dibawa ke sekolah. Dia akan tetap mencuri, dia akan tetap gangguin apa margamu. Misalnya Kak John dulu dibully gara-gara si payung. Hey, umbrella, you are my umbrella, Ella. Kak John biar, hai shalom, Ella. Masih mau? Masih tetap mau berbelas kasihan? Kalau kita mau berbelas kasihan, sadar bahwa harus ada kerugian yang siap kalian tanggung. Maksudnya gini teman-teman, ya tidak segampang itu ya kalau kita mau berbelas kasihan. Tapi gini teman-teman, kalau saya melihat ada orang yang tetap bersikap buruk dan memperlakukan saya tidak baik meskipun saya sudah baik sama mereka, kalau gitu gimana kalau, ya sudah, untuk orang-orang seperti itu, saya nggak usah berbelas kasihan. Nah ini, ditabrak lagi nih sama Yakobus 2 ayat 13. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Ya berhenti sampai di situ aja dulu ya. Tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Artinya gini, kalau orang yang berbelas kasihan, Tuhan akan menunjukkan belas kasihannya kepada orang tersebut. Tapi gimana Kak, kalau ada orang yang tidak berbuat baik kepada saya terus dibully, saya terus dimarahin, lalu saya tidak mau berbelas kasihan, nah saya kena juga dong gini. Ini maksudnya teman-teman. Tapi kalau saya tidak berbelas kasihan, maka saya juga akan dihukum karena memang saya juga orang yang bersalah teman-teman. Waktu kalian bilang ada orang yang bersalah kepada kita, kita tidak mau menunjukkan belas kasihan kepada mereka, jangan lupa kita juga tidak luput dari kesalahan kan? Kita bukan orang yang baik 100% juga. Kita juga pernah brengsek juga. Mungkin bukan ke orang ini, tapi ke orang lain. Jadi waktu saya tidak berbelas kepada dia, berbelas kasihan, maka saya juga harus siap sekiranya ada orang yang tidak berbelas kasihan kepada saya. Itu maksudnya. Paham ya? Karena gini, kalau saya tidak siap untuk menerima kerugian, ya sudah saya tidak berbelas kasihan kepada dia. Kamu juga mesti siap dengan takaran yang sama ditimpakan kepadamu oleh orang lain. Karena kita kan tidak pernah luput dari perbuatan jahat gitu ya. Mungkin maksud kita nggak segitunya, tapi orang nangkapnya berlebihan. Kita nggak bisa salahin mereka juga. Mungkin cara penyampaian komunikasi kita juga salah, sehingga orang lain jadi sakit hati sama kita.
Lalu tiba-tiba dia diem aja. Kenapa kayak gitu? Nah rupanya dia sedang menghakimi kita. Rupanya dia sedang menimpakan tidak berbelas kasihan kepada kita. Kenapa? Jangan lupa, kita juga pernah melakukan hal yang sama. Kita tidak berbelas kasihan kepada orang lain. Jadi susah ya? Nah inilah dilema yang Yesus singgung sebenarnya. Kalau saya mau menunjukkan belas kasihan, maka saya harus melepaskan hak dan siap menanggung kerugian. Tapi kalau di sisi lain, kalau saya tidak menunjukkan belas kasihan, saya pun menjadi orang yang bersalah. Saya pun harus siap untuk dihukum. Mengerti Pak, teman-teman? Paham ya? Jadi gimana dong Kak? Kayaknya nggak ada jalan keluar dari khotbah ini. Gitu. Padahal teksnya cuma 2 baris. Kok ribet banget sih? Bukan ribet, realistis teman-teman. Jangan sampai kita terlalu rohani, heavenly banget, tapi rupanya kita nggak surgawi banget juga gitu loh. Berbelas kasihan, tapi kita juga pilih kasih gitu. Atau kita juga tidak seutuhnya menjalankan belas kasihan yang diajarkan oleh Yesus. Tuhan Yesus kan berkhotbah di bukit, itu cuma 3 pasal loh Kak. Masa kok panjang banget tuh penjelasan satu penggal kalimat aja. Itu langsung dibahas banyak sekali Kak. Kayaknya Kak John nih mengada-ngada nih. Enggak, teman-teman. Matius itu ada 28 pasal. Yesus melayani selama 3,5 tahun. Yohanes bilang gini, kalau sekiranya semua perbuatan Tuhan Yesus, ucapan pengajarannya ditulis, maka bumi ini tidak akan muat menampung ajarannya. Berarti gini teman-teman, waktu Yesus bicara soal berbahagialah orang yang berbelas kasihan, karena dia akan diberi belas kasihan, itu Tuhan Yesus bukan cuma cukup sampai di situ, dia akan jelasin. Mungkin seperti ini, atau mungkin lebih jauh, lebih komplit lagi daripada yang khotbahnya Kak John. Jauh pasti, karena dia itu hikmat di atas segala hikmat. Maka dia akan ajarin. Makanya kayak gini, oh iya ya. Nggak mudah ya berbelas kasihan. Iya, bukan kayak orang Farisi. Lu mesti berbelas kasihan, tapi mereka tidak pernah berbelas kasihan kepada orang yang lemah. Oke, kita lanjutkan. Inilah dilema yang Yesus singgung. Kalau saya mau menunjukkan belas kasihan, saya harus siap untuk melepaskan hak, siap menanggung kerugian. Tapi kalau di sisi lain, saya tidak menunjukkan belas kasihan, saya pun bersalah. Saya harus siap untuk dihukum. Jadi gimana? Ini solusinya, bukan solusi sih, tapi kayak untuk mau membawa kita kepada, supaya jangan frustrasi, supaya kita jangan frustrasi. Aduh, saya nggak bisa berbelas kasihannya. Ya, bahwa sebenarnya tidak ada belas kasihan tanpa anugerah Allah. Kita belajar berbelas kasihan juga karena kita belajarnya dari Allah. Maksudnya kayak gimana? Ya, belum sampai di sana. Kita masih lanjut dulu. Maka ada 2 sisi nih ya. Saya enggan untuk berbelas kasihan karena sulit melepaskan hak untuk membalas. Lalu kita mungkin memilih jalan yang kedua. Yaitu kalau gitu ya sudah. Kalau kita menuntut balas, ya tapi artinya ya saya juga jadi orang yang bersalah. Saya siap dihukum. Kesalahan saya pun pasti terekspos. Maka kita ambil jalan yang ketiga. Jalan yang ketiga, jalan tengah. Setiap ada konflik, lalu kita bilang gini, kita seperti menunjukkan belas kasihan, tapi sebenarnya tidak. Nggak apa-apa, aku sudah lupa kok. Sorry ya kawan, kemarin ada perkataanku kayaknya yang nggak berkenan ya. Nggak apa-apa, aku juga pernah melakukan hal yang lebih berat kok, yang lebih salah. Tapi itu di mulut doang. Tapi di hati, apa di hati? Di hati tetap mencatat kesalahan orang beserta dengan bunganya. Ya. Iya sih, nggak apa-apa. Tapi di hati kita bilang gini, tapi gue tandain lu. Gue nggak akan seakrab dulu lagi. Di hati. Ada yang relate? Kak John relate sih. Kak John juga salah satu orang yang mudah untuk menandai orang gitu ya. Kalau dulu dia pernah nyakitin, maka sorry bro, di dalam hati, sorry bro, udah ada jarak nih, kita nggak bisa seakrab dulu, ya. Tapi di mulut dia bilang nggak apa-apa, ya namanya kan juga bercanda ya, nggak apa-apa. Tapi di hati, gue udah tahu busuk lo. Dan hari demi hari kita tambahin terus bunganya. Mungkin kita juga menunda penghakiman.
ya nggak apa-apa, ya ya udahlah kita berteman seperti biasa aja, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kita menunda penghakiman, tapi kita sadar bahwa suatu saat kita akan ada waktu pembalasan dendam terhadap dia. Tunggu aja, pas lu lagi kepepet, lu butuh bantuan gua, di situ gua nggak akan bantu. Gitu. Ada yang relate? Iya, sampai sekecil itu ya. Nah, Yesus bilang, gimana dong? Masih mau berbelas kasihan? Bahkan sudah setelah kita berbelas kasihan, kita pun mesti evaluasi. Hati saya itu betul-betul lagi mengampuni atau enggak gitu ya. Kak John bukan bilang kalau gitu ya kita harus mengampuni plong gitu, enggak. Yesus juga tahu kok kalau kalian disakiti, dia ngerti. Dia juga enggak paksa kalian harus menjadi orang yang 100% harus mengampuni. Ayo mengampuni sekarang, jangan nanti, sekarang. Enggak juga. Tapi dia akan tetap bimbing kita dalam proses pengampunan kita secara total. Hari demi hari. Perlahan demi perlahan. Itu sebabnya kenapa kita harus terus diingatkan oleh Injil. Supaya kita mampu berbelas kasihan lebih baik dari yang kemarin. Amin. Jadi belajar firman Tuhan itu bukan bicara supaya kita jadi orang yang sempurna. Tapi orang yang terus mau berjalan menuju kesempurnaan. Belum sempurna. Not yet, tapi nanti akan. Kenapa? Karena kita belajarnya dari Allah. Tadi, anugerah belas kasihan dari Allah yang memampukan kita untuk berbelas kasihan kepada orang lain. Teman-teman, karena kalau kita lihat waktu kita bilang, saya susah, udah sampai di sini ya, oke. Karena waktu kita bicara soal kita tadi ambil jalan tengah, kita menunda penghakiman, kita bilang, aku sudah lupa kok, tapi di hati masih tetap. Ya, Kak John punya cerita sedikit ya. Kak John tahu satu orang, Kak John kenal, dan dia keluarga, yang dia itu sampai, dia jengkel sama anggota keluarga yang lain, ya, sebut saja itu iparnya lah gitu. Yang tidak menghargai dia, yang tidak tidak menghormati dia dalam keluarga. Terus iparnya ini meninggal. Lalu orang tadi dia bilang, "Tuh kan, Tuhan yang menghukum dia." Ya sebelumnya waktu di acara keluarga tetap hai, ya shalom gitu-gitu. Tapi rupanya waktu orang tadi meninggal, dia bilang, "Tuh kan, Tuhan yang bela." Berarti dia tidak berbelas kasihan tuh. Waktu dia berinteraksi pun, dia juga tidak sedang berbelas kasihan. Dia ambil jalan tengah tadi. Waktu meninggal, iparnya itu, barulah dia bilang, wah Tuhan memang tahu isi hati saya. Dia bawa Tuhan lagi ke dalam kejahatan hatinya. Nah, karena kesalahan orang lain terhadap kita itu kan memang nyata ya kawan-kawan, yang real. Kesalahan orang yang terjadi kepada kita itu real, bukan omong kosong atau bukan hayalan, bukan halusinasi, bukan. Itu real kawan-kawan. Dan rasanya menyakitkan. Dan oleh karena itu, kalau bukan dia yang disalahkan, lalu siapa lagi? Harus ada orang yang disalahkan. Harus ada orang yang membayarnya. Sejak kejatuhan manusia di Taman Eden, Adam dan Hawa, manusia itu seakan-akan terprogram oleh karena dosa ya, gara-gara dosa, manusia itu seakan-akan terprogram untuk menyalahkan. Hei, Adam, di manakah engkau? Apakah engkau makan buah yang kularang? Lalu dia bilang apa? Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi aku makan. Dia lagi nyalain siapa? Hah? Dia nyalain Hawa, oke. Perempuan yang kau tempatkan, dia lagi salahin siapa? Ya, dia lagi nyalain Hawa, tapi sebenarnya dia lagi nyalain Tuhan juga. Gara-gara kau Tuhan menempatkan perempuan ini, aku berdosa. Berarti gara-gara kau Tuhan, aku berdosa. Gitu. Menyalahkan. Gara-gara dosa, kita seakan-akan terprogram untuk menyalahkan. Hei perempuan, kamu ya yang tadi gini. Itu ular. Menyalahkan. Sampai di ular.
Allah nggak nanya lagi, ya terkutuklah kau gitu. Nggak ada pertanyaan, nggak ada ya. Kita sudah tutup sesi tanya jawab dan kamu langsung terkutuklah ini, perempuan terkutuklah ini, Adam juga terkutuk. Semuanya terkutuk. Gara-gara dosa, kita punya tabiat menyalahkan. Iseng-iseng Kak John. Lihat, rupanya ada satu lukisan yang juga mencerminkan ini. Ya, lukisan ini dilukis oleh James Rizzi, ya. James Rizzi mungkin bacanya, ya, di tahun 97, tentang judulnya ini, Don't blame me, blame them. Salahkan mereka, jangan salahkan saya. Kita punya tabiat di dalam budaya kita. Kita punya kecenderungan di dalam apa namanya? Di dalam natur kita, ya. Kemanusiaan kita. Yaitu untuk supaya ya jangan salahkan saya, salahkan orang lain. Ya. Kesalahan orang lain terhadap kita, sampai di mana nih? Nah, kita sangat familiar dengan budaya menyalahkan. Dan kita, ada sesuatu kita nyalahin. Misalnya, contoh ya, misalnya nih, ada acara di Energize. Lalu ditegur sama PIC eventnya. Ya, nanti lain kali jangan gini-gini ya, ini. Next time, orang yang ditegur itu nggak mau lagi melayani. Kenapa? Sorry ya, aku sibuk pelayanan. Rupanya bukan karena sibuk, tapi karena tidak bisa menerima disalahkan. Ini antara menyalahkan dan disalahkan juga kita sama-sama tidak mau menerima, itu juga berbahaya. Ya, kan ada itu ceritanya kayak gitu. Ada orang yang sengaja duduk di belakang supaya setiap kali pulanglah dengan damai sejahtera Allah surga, amin, happy Sunday guys, langsung nyicil bukan ngacir. Bukan nyicil hutang, bukan. Langsung ngacir, cepat, kena. Gara-gara apa? Dia nggak mau ketemu sama orang di Energize yang pernah menyakiti hatinya dulu. Gitu ya. Mungkin dulu sudah bikin janji gitu ya. Kalau besok kita bersama, kita akan gitu. Gitu ya. Oh asik gitu ya, dia sudah mau siapkan rumah masa depan kita. Rupanya putus di tengah jalan. Sekarang dia duduk di paling belakang. Orang yang dulu yang bikin janji ada duduk di tengah atau di depan. Jadi supaya tidak melihat wajahnya, saya duduk di belakang. Nah ini yang di belakang siapa? Enggak ya. Kalau relate pun Kak John bukan maha tahu yang tahu bukan. Ini cuma cerita aja gitu ya. Siapa tahu, mungkin seperti itu, ya. Dan akhirnya teman-teman, dia ngacir aja kayak gitu. Karena apa? Dia tidak mau ketemu dengan orang yang pernah menyakiti dia. Don't blame me, blame them. Teman-teman, inilah yang ada di budaya kita, di dalam natur kita. Kita percepat ya, waktu saya sudah berkedip 2 kali. Ya. Ini terakhir. Gospel connection atau hubungan yang menghubungkan kepada Injil apa? Kak John mau cerita sedikit tentang seorang antropolog, ya, seorang kepala antropologi dari Universitas Stanford, namanya Rene Girard. Mungkin begitu pengucapannya, Rene Girard, ya. Lalu dia ini mempelajari budaya. Dia mempelajari budaya bertahun-tahun. Hampir semua bangsa budaya dia pelajari. Dan dia menemukan bahwa ada apa yang menghancurkan budaya adalah keegoisan, kekerasan, dan keserakahan. Di mana-mana ini pasti ada. Di Indonesia banyak ya keserakahan gitu ya, gara-gara keserakahan maka 1000 T ya Pertamina itu juga keserakahan ya, gara-gara kekerasan, keegoisan maka yang di kasus intoleransi kemarin ya itu juga tidak disinggung ya, tidak dibahas sama pemerintah kita, iya karena keegoisan ya kan, mayo nah, kita mino ya udahlah sudah sabar ya. Tapi yang lebih mengejutkan lagi teman-teman, bahwa yang jadi kesamaan pada setiap budaya bangsa yang dia teliti adalah kebutuhan akan kambing hitam. Ya, seseorang yang bisa disalahkan. Ya, agak-agak mirip juga dengan keadaan sekarang sih. Untuk tidak viral berita soal ini, maka ditutupin dengan berita yang baru gitu ya. Siapa yang bisa diangkat untuk bisa menjadi fokus kambing hitam untuk menutupi masalah yang sebenarnya, gitu ya, dan sebagainya. Di mana-mana ada ya, di Indonesia juga banyak. Oke, kita nggak usah lanjut, Kak John takut hilang. Itu yang dilihat dari setiap bangsa. Orang butuh kambing hitam. Orang tidak mau disalahkan, orang mau ada orang lain yang disalahkan. Banyak kita yang sehidupnya seperti itu, teman-teman. Nah,
Dia juga tidak, si Girard ini dia tidak hanya belajari budaya bangsa-bangsa, dia juga pelajari budaya yang ada di Perjanjian Lama. Dan sama, di Perjanjian Lama juga ada nih budaya yang sama tentang kambing hitam. Ya, di kitab Imamat 16, teman-teman nanti bisa baca di kitab Imamat 16, ada namanya kambing Azazel. Kambing Azazel. Jadi nanti imam meletakkan tangannya ke atas seekor kambing, ya, ditumpang tangan gitu seakan-akan dosa umat Israel ditimpakan atau dipindahkan kepada kambing Azazel, lalu kambing ini tidak boleh disembelih. Ya, kalau korban penebusan itu harus disembelih. Ada dua hewan. Korban penebusan harus disembelih, mati. Tapi yang satunya lagi diundi kena untuk kambing Azazel, maka dia adalah kambing untuk dikambing hitamkan, gitu ya. Dosanya ditimpakan ke kambing tersebut. Jadi setelah itu sudah ditumpang tangan, istilahnya sudah transfer dosa. Setelah itu kambing ini diusir ke padang gurun, entah dimakan binatang buas, entah dia mati kelaparan dan sebagainya, diusir. Itulah kambing hitam di Perjanjian Lama. Tapi tidak cukup sampai di situ. Rene Girard juga melanjutkan. Dia membaca di Perjanjian Baru, teman-teman, dan menemukan hal yang lebih mengejutkan. Kambing itu sekarang punya nama. Namanya siapa? Yesus Kristus. Perjanjian Lama, kambing Azazel. Dan di Perjanjian Baru, kambing itu yang disalahkan, yang ditimpakan, sebenarnya kita yang salah, tapi kesalahan kita ditimpakan kepada dia. Yesus adalah kambing Azazel itu. Siapa yang timpakan? Saya. Kalian semua. Ibrani 9 ayat 28a, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang, termasuk dosa kita. Ya. Itu sebabnya nanti kita akan perjamuan, ya. Salah satu tujuan perjamuan bukan supaya kalau kita makan roti dan minum cawan anggur yang berisi anggur itu, lalu apapun sakit kita akan sembuh. Enggak juga gitu. Diteliti juga tidak ada obat di dalam cawan dan di dalam roti itu, enggak. Kalau sakit pergi ke dokter, gitu ya. Tuhan sudah kasih kepintaran kepada para dokter supaya membantu kita untuk sembuh. Kita tidak mengkultuskan atau tidak memberhalakan. Tapi perjamuan itu ditujukan untuk mengingatkan, kamu loh yang menyalahkan Yesus. Yesus adalah cara Allah berkata kepada kita, memang ini loh dosa-dosa kalian, dosa-dosamu. Tapi salahkan aku saja. Biar aku saja yang menanggungnya. Karena belas kasihan Allah di dalam Kristus, itulah yang memampukan kita untuk bisa belajar menunjukkan belas kasihan kepada orang lain sepanjang hidup kita di dunia ini. Amin. Jadi Kak John, kalau kalian tanya, kalau gitu Kak, tips untuk bisa berbelas kasihan apa? Ingat pada Tuhan Yesus, kalian adalah orang yang pernah tidak menunjukkan belas kasihan kepada Tuhan Yesus. Kalian bilang, dia Tuhan. Allah kalau mau hukum, jangan saya. Hukum saja Yesus. Iya saya yang berdosa, tapi ya hukum saja Yesus. Kan kita yang buat seperti itu. Apalagi setelah kita minum perjamuan ini, makan roti gitu ya. Setelah ini kita kembali berbuat dosa. Kita sama kayak hamba yang tadi tuh. Udah diampuni, tapi pulang cekik lagi. Udah diampuni, tapi pulang berbuat dosa lagi. Ya, memang kita nggak akan pernah luput dari dosa. Tapi teman-teman Kak John hanya mau dorong kita. Supaya apa? Ayo setiap kali kita ikut perjamuan, kita terus ingat. Ya, kita yang dulu pernah menyalahkan dan menimpakan kesalahan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin ya. Jadi ini pelajaran bagi kita semua. Jadi siapa tahu mungkin di antara kita juga sedang bergumul dengan dosa. Tidak ada tips untuk bagaimana kalian lepas dari dosa. Kecuali kalau kalian terus mau sadar kalian itu bukan siapa-siapa, poor in spirit. Lalu kalian berduka atas dosa kalian. Kemudian kalian karena sadar saya tidak siapa-siapa, saya punya banyak dosa, saya butuh pertolongan daripada Tuhan, saya jadi orang yang lemah lembut. Dan akhirnya
saya bisa terus haus akan kebenaran, firman Tuhan. Itulah yang akan menggiring kita, menolong kita, supaya lama-kelamaan, hari lepas hari, kita mudah untuk berbelas kasihan kepada orang. Mungkin tidak sempurna awal-awalnya. Dan mungkin dalam perjalanan akan lama sekali untuk kita bisa sempurna untuk berbelas kasihan. Tidak apa-apa. Tapi setiap kali kita pernah mengalami hal yang tidak enak, itu dilakukan oleh tidak enak, kita terus ingat, ya saya pernah lakukan itu kepada Tuhan Yesus sih. Kita diingatkan melalui perjamuan kudus. Perjamuan kudus apa tujuannya? Tujuan perjamuan kudus adalah supaya kalian mengingat akan aku. Kata Yesus ya, lakukanlah ini untuk menjadi peringatan akan aku. Amin untuk firman Tuhan ya.